Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Mas Nanang Muni, jadi ada di Trowulan ya. Jadi kita ada di Desa Jatisumber, pusatnya sentral dari industri kerajinan patung batu yang ada di Trowulan ini. Saya menggeluti bidang pengrajin patung batu, terutama batu andesit ya. Jadi pekerjaan tiap hari saya di produksi kerajinan patung batu, juga kadang lukisan juga. Biasanya serati Mas, cuman ini karena pandemi ya, hampir 2 tahun ini order agak menurun dan sangat-sangat menurun. Akhirnya tim kita berhentikan sebentar, biasanya kita ada 7-8 orang timnya. Tapi di masa pandemi ini karena efeknya dahsyat banget, jadi kita berhentikan semua. Ini ada hampir 7 orang udah PHK ini Mas. Kalau hari ini kita mengejarnya sendiri Mas. Selama hampir 7 bulan, 8 bulan ini bekerja sendiri. Tapi sebelumnya kita kerja tim, yaitu sekitar 8 orang itu kerja tim. Awal saya amat tahun 1995 itu komunitas dari pengrajin patung batu belum seberapa. Tapi tahun 1998 pada waktu itu banyak PHK, sehingga banyak orang-orang yang diberhentikan dari pabrik dan sebagainya. Waktu Krismon dulu ya, 97-98 mereka akhirnya ikut menjadi pengrajin. Karena di sektor pengrajin patung batu ini tidak butuh banyak, yang butuh mesti persyaratan ABC dan sebagainya. Yang penting ada kemauan. Itu 98 ya, komunitas kita meningkat sampai 300% jumlahnya. Itu 97, 98. Dan permintaan lebih dahsyat lagi, lebih banyak. Karena kita arahnya ke ekspor ya, antara Amerika, Eropa, juga Australia. Iya, pasarnya luar negeri Mas, cuman pintunya di Bali. Nggak ada Mas, nggak ada. Jadi kita cuma ada paguyuban aja 1-2, dan kebetulan kalau saya ini kan pakai sanggar ya. Pakai sanggar, jadi di dalamnya itu cuma anggota sanggar aja sih. Kalau ke bentuk badan usaha belum ada. Memilih bahan patung ya, awalnya kan memang saya bukan orang Trowulan ya, asalnya dari Malang. Cuman setelah keliling dari Bandung, dari Jogja, dari Bali, kita tertarik melihat Trowulan. Karena satu, patung batu ini kan peninggalan masa lalu ya, zaman-zaman Majapahit dan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Ini menginspirasi kami bahwa oh ternyata masih ada ya, bahwa patung batu itu ternyata produk zaman sekarang masih ada. Yang dulu identik dengan peninggalan masa lalu atau zaman-zaman purbakala ya, benar-benar purbakala. Tapi ternyata sampai hari ini itu masih ada di Trowulan dan di Magelang, khususnya di Muntilan. Ini yang menarik, dan di balik itu semua kita juga belajar sejarah tentang kebesaran masa lalu bangsa ini, terutama di masa Majapahit ya. Dan ketepatan Trowulan adalah dulu ibu kotanya Majapahit. Kenapa di Trowulan banyak ya? Satu, warga pada waktu itu masih sentral industri dari kerajinan pandai besi. Tapi seiring itu dengan banyaknya penemuan di Trowulan, akhirnya mereka iseng-iseng bikin kopinya dari penemuan-penemuan barang purbakala itu lama-kelamaan laku gitu loh. Ini dimulai sekitar tahun 70-an sebenarnya. Tahun 70 sudah ada warga yang sudah memproduksi, tapi belum begitu booming karena mayoritas masyarakat hampir 90% itu pengrajin pandai besi. Mereka bikin sabit dan senjata tajam lainnya. Tapi 95 ke atas sampai 98 awal 2000 lah ini booming. Banyak anak-anak sekolah itu yang masih sekolah, dia bisa pulang sekolah membantu bikin atau belajar gitu. Tapi masuk tahun 2000 mulai sepi, banyak anak-anak muda yang tidak tertarik lagi terhadap industri patung batu ini. Kalau dari pembuatan itu kita dasarkan dari proses pembuatan juga material ya. Kalau material itu dari batu ada 2, itu batu hijau sama batu andesit. Kalau batu hijau itu didatangkan dari Pacitan. Kalau batu andesit lebih banyak kita datangkan dari lereng Gunung Kelut, wilayah Blitar, Kediri itu. Itu kalau dari bahan ya. Terus kalau dari proses penciptaan atau pembikinan pembuatan itu ada 2, proses manual pahat dan proses cetak. Sedangkan proses cetak bahannya dari semen. Proses pembuatan patung dari semen sendiri ada 2, cetak dan pahat. Karena kita nuruti kehendak pasar juga sih, ada kadang-kadang pasar itu yang minta patung itu dari semen tapi dipahat.
ada yang cetak. Kalau sekarang patungnya bahannya lebih banyak ke batu andesit Mas, jadi pahat manual itu lebih banyak seperti itu. Tapi belakangan menurun juga sih produksinya. Satu, karena Bali juga tutup ya, banyak yang nggak kirim ke Bali, banyak tamu-tamu asing yang sudah tidak bisa datang ke Bali, otomatis dengan sendirinya jalur perdagangan ini terhenti, kecuali mereka yang ya online ya, ini masih jalan. Ekspor impor juga menurun lah. Yang biasanya kita hampir tiap minggu itu ada tamu-tamu asing ya, baik dari Eropa atau Amerika yang datang ke tempat kita. Tapi semasa pandemi ini 2 tahun tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Patung yang diproduksi di Trowulan mayoritas adalah patung Hindu-Buddha, patung dari versi keagamaan Hindu dan Buddha, dewa-dewa dan sebagainya, karena berkaca dari Majapahit juga sih. Itu jadi Hindu-Buddha lebih banyak patung-patung spiritual juga untuk agama Hindu-Buddha, tapi tidak menutup kemungkinan juga patung modern banyak juga. Seperti torso, seperti patung-patung kontemporer, atau patung-patung Eropa ya, bergaya Eropa, itu banyak juga sih. Kalau sukanya sih banyak Mas ya, di saat kita belum menerima bayaran ibaratnya uang dari hasil penjualan, di saat kita masih proses pembikinan itu enjoy Mas, udah asik ya, kita menikmati proses ya. Secara lahiriah memang belum, tapi secara batinnya kita udah ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan nominal. Di saat proses ini batu utuh akhirnya menjadi satu patung, kadang-kadang di luar perkiraan kita gitu loh. Ini harusnya selesai 10 hari, ternyata 5 hari selesai karena materialnya bagus dan proses pembikinan ini betul-betul kita menikmati, itu satu. Kedua ya wajar ya secara finansial, kalau kita bekerja mestinya dapat bayaran dan dari hasil penjualan itu. Dukanya banyak juga Mas, dukanya kadang-kadang kita dari segi pembuatan ada bahan itu yang begitu sangat keras sampai dipahat pun keluar api, yang harusnya selesai 10 hari bisa 20 hari. Kedua, kadang-kadang ya biasa, kadang ada yang trouble ya, pecah dan lain sebagainya. Ketika ada pemasaran Mas, pemasarannya sampai hari ini kadang-kadang menjadi masalah utama bagi kami yang di Trowulan, karena pasar kita ke Bali Mas. Variatif Mas, harganya variatif ya, mulai harga di sekitaran 50.000 sampai 50 juta ada Mas. Ada barang-barang sekitar bahkan lebih Mas, ada di atas 50 juta ada. Itu patung yang pembikinannya agak rumit dan prosesnya lama. Kedua, materialnya dari batu andesit. Itu kebanyakan patung-patung yang motifnya kayak ikan dede, dewa-dewa, itu memang prosesnya lama dan ukurannya besar juga sih. Ada sampai harga 75 juga ada. Kalau kita bikin dari semen sulit pun mungkin tidak sampai segitu ya. Tapi tingkat kesulitan itu kan dari proses pembuatan, juga tingkat kesulitan mewujudkan batu ini menjadi patung. Kalau sekarang rata-rata ya udah berumur ya, rata-rata umur 40 ke atas Mas. Karena tidak ada regenerasi ya, karena ketidaktertarikan anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang terhadap kerajinan patung-patung. Mereka lebih suka mungkin bekerja di pabrik, di industri, atau jadi apalah di sana yang cenderung mereka lebih cepat dapat duit. Sedangkan kalau untuk pekerjaan patung kan butuh tenaga yang ekstra, pemikiran ekstra juga, dan tidak secepatnya dapat duit kayak mereka yang kerja di sektor lain gitu. Dan terakhir, kenapa sih anak muda itu? Ya mungkin efek juga sih dari perubahan zaman juga sih. Para pemuda sebenarnya dia harus apa ya, bangga ya dengan peninggalan masa lalu leluhurnya, bahwa kita ini bukan bangsa yang sembarangan, leluhur kita bukan orang-orang biasa. Dan ingat juga sih karya beliau, Borobudur, Prambanan dan sebagainya. Kita ini adalah satu keturunan bangsa yang hebat, bangsa yang luhur. Setidaknya kita bangga dengan peninggalan beliau yang sampai hari ini masih kita dapat menikmati dan kita warisi hari ini. Sehingganya sejarah masa lalu itu bisa menginspirasi kita. Gimana sih nenek moyang kita yang tidak begitu lama ya bikin negara besar, negara superpower bernama Majapahit atau Sriwijaya. Dari situ kita bisa berkaca gimana Majapahit bisa mengelola perniagaannya, militernya, pertaniannya, berkeseniannya. Sehingga anak-anak muda ini berkaca kepada leluhurnya sendiri. Kalau kakek buyutnya hebat, kenapa kita enggak gitu loh. Jadi dari situ sih
rasa optimis sebagai bangsa yang besar, karena tidak semua orang Mas bisa lahir di Indonesia dan bisa jadi orang Indonesia. Karena itu sudah ketetapan Tuhan. Harusnya kita bangga jadi orang-orang Nusantara yang berbineka tunggal ika itu. Kita warisilah beliau-beliau itu, dan jadi cambuk bagi kita kenapa kita tidak bisa secepatnya gemari Parlo Jinawi seperti beliau-beliau dulu yang waktunya nggak begitu lama. Semoga anak-anak muda ini terinspirasi dari jejak-jejak beliau, jejak luhur, dan belajar sejarah itu bagus kok, keren kok, bukan kuno dan sebagainya. Tapi gimana yang mengaplikasikan sejarah itu dalam kehidupan sekarang? Gimana pertanyaan? Gimana musiknya zaman dulu? Bisa nggak musik ini jadi tuan rumah di negeri sendiri? Seperti Majapahit dulu keseniannya, pangannya, militernya, atau mungkin fashionnya juga. Kita bicara selama ini sejarah cuma silsilah dan perebutan kekuasaan saja, tidak bicara yang lain, harusnya lebih luas lagi. Sehingga semangat nasionalisme kita sebagai orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara itu terpupuk kembali. Karena apa? Dari bumi ini kita berasal dan ke bumi ini kita akan kembali. Disitulah setidaknya orang-orang muda itu bisa tahu, orang Jawa bilang itu empan nggo papan. Jadi kita tahu di mana kita tinggal, di mana kita lahir, sikap kita harus bagaimana. Harapan untuk pematung ya semoga agak giat lagi ya, agak dinaikkan tensinya, karena regenerasi hari ini menurun. Satu, kedua efek dari patung itu dahsyat banget Mas. Satu, membawa kita identitas sebagai orang-orang Mojokerto terutama ya, sebagai ibu kotanya Majapahit. Gimana kalau pematung tidak ada, orang kalau ke Mojokerto terutama ke Trowulan, Majapahit cuma tinggal cerita. Dan saya yakin Majapahit bukan dongeng ya. Semoga para pengrajin patung batu atau patung semen yang dari Trowulan ini semakin giat lah, tetap antusias, mereka berkarya dan tetap optimis lah. Karena bagaimanapun rezeki juga dari Tuhan. Cuman kita harus bekerja menjemput rezeki itu.